Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ferhat, apa Halo kabar? Mbak Umi, sehat semua? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, saya mulai. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan 5M untuk pencegahan COVID-19. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memutarkan video company profile dari PT Sinergi Demitra. Oke. Sebelumnya tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Umi yang akan bertugas sebagai host malam hari ini. Jadi kami merupakan PT Sinergi Demitra Tes. Maaf, Clear kamu. clear ya Kak. Di aku video Kak Ferry nge-freeze. Takutnya internet aku yang jelek. Tapi clear ya aku. Oke, jadi saya lanjutkan. Kami adalah PT Sinergi Demitra, merupakan authorized trading partner dari PMI Project Management Institute di USA. Kami salah satu provider terdaftar di Indonesia. Salah satu jasa kami adalah training dan training di bidang project management dan project management related, dan untuk persiapan sertifikasi di bidang project management. Salah satunya program kita adalah malam hari ini webinar PROUDS, Professional Knowledge Sharing, di mana PROUDS ini adalah sebagai wadah berbagi atau sharing pengalaman dari para profesional yang di masing-masing bidang industri yang ingin berbagi pengalamannya, menceritakan tentang bagaimana keseruan berkarir, tantangan dalam berkarir mereka. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua dapat memberikan insight kepada teman-teman semua yang dapat diterapkan di pekerjaan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan ground rules dari acara webinar kita. Ya, jadi webinar kita akan berdurasi selama 90 menit ke depan, di mana kita memakai Zoom webinar, sehingga untuk video maupun audio dari peserta telah dinonaktifkan. Lalu untuk pertanyaan, peserta dapat menuliskannya di kolom Q&A, dan untuk apabila ada interaksi antara peserta dan pemateri dapat dituliskan di kolom chat. Jadi kolom Q&A untuk pertanyaan dan untuk interaksi di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh pemateri kita di akhir sesi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan reschedule webinar jika terjadi gangguan koneksi internet lebih dari 10 menit.
Ya, untuk acara webinar kita malam hari ini berjudul How to Become an Investment Analyst yang dibawakan materinya langsung oleh pemateri keren kita nih, ada Kak Ferhat Hussein dari PT Jasa Raharja. Beliau merupakan investment analyst. Kak Ferry, untuk waktu dan tempatnya Kak dipersilahkan dapat memulai presentasinya. Saya share screen ya. Siap Kak. Oke. Suara saya clear kan ya? Clear Kak. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat-sehat di tempat masing-masing. Memang nggak mudah untuk kita ya di masa pandemi ini. Jadi mungkin lain kali kita bisa tatap muka langsung buat saling sharing. Sementara tapi kita online dulu. Perkenalkan, nama saya Ferhat Hussein, bisa dipanggil Ferhat atau Ferry, terserah. Tapi lebih banyak manggil Ferry sih. Next dulu ya. Oke. Sedikit info tentang saya, bahwa sebelumnya saya sempat kuliah S1 background manajemen keuangan di Universitas Diponegoro di Semarang. Kemudian sekarang lagi ngambil master degree di Universitas Indonesia, jurusan pasar modal, inline sama karir yang lagi saya bangun nih di Jasa Raharja. Sebelumnya saya sempat kerja di magang di Big Alpha, terus kemudian sempat di Bahana, waktu itu di Bahana Securities, kemudian ke Jasa Raharja di divisi investasi. Ada beberapa sertifikasi yang sudah saya ambil, salah satu beberapa di bidang investasi seperti CSA atau CIB, kemudian ada juga yang di bidang asuransi, mengikuti sektor industri jasa raharja di bidang asuransi sosial, yaitu Ajun Ahli Asuransi Kerugian atau A3IK. Kemudian ini mungkin kita nanti jelasin aja, kita next dulu. Oke. Sekarang lagi marak banget, teman-teman mungkin paham melihat di Instagram Story atau di Twitter atau di YouTube sekarang kayaknya udah beredar banyak, kayaknya untuk investasi ini lagi digaung-gaungkan ya di era sekarang nih semenjak pandemi. Kayaknya kalau kita lihat kanan kiri kita nih, si ini udah mulai trading saham, si ini udah mulai investasi, si ini udah bikin story tentang reksadana, yang kita nih yang bahkan kadang yang memang belum menyentuh ranah itu, kita nih mereka apa sih gitu, mereka lagi ngapain sih kayak gitu. Nanti kita coba bahas apa sih yang mereka sebenarnya lagi ngomongin itu, apa sih investasi. Nah, sebenarnya teman-teman di webinar ini ya, saya juga sebenarnya mau bahas, nanti kita akan menyinggung sedikit tentang investasi, dan kok sekarang kenapa ya lagi banyak banget orang-orang nih investasi, terutama milenial nih, seumuran kita lah, mulai lagi investasi ke saham reksadana. Kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang kerja di bursa efek atau kustodian ya, milenial ini lagi banyak-banyaknya karena pandemi ini nih, kayaknya kan orang justru lagi sering-sering nabung karena mereka nggak bisa keluar negeri, jalan-jalan, mereka nggak bisa traveling ke Bali setiap bulan gitu ya. Jadi teman-teman yang milenial nih terutama, atau orang-orang yang sudah punya penghasilan, itu mereka lebih karena nggak bisa kemana-mana juga, akhirnya mereka lebih saving, lebih nabung, atau akhirnya ujung-ujungnya mereka mulai coba cari-cari waktu untuk ngasah pengalaman atau ikut webinar-webinar kayak gini dan tentang investasi. Akhirnya mereka mulai terjun langsung. That's why akhirnya banyak banget teman-teman di kita nih, mungkin teman-teman juga ngerasain kanan kiri kita udah mulai belajar tentang saham, udah mulai story-story ya tentang investasi kayak gitu. Nah, sebenarnya investasi itu ada apa aja sih? Kalau saya saya golongkan ada dua jenis aset investasi. Jadi ada financial asset atau ada juga real asset. Aset itu yang kayak gimana sih? Ya bisa teman-teman misalnya ada orang bikin pabrik atau bikin perkebunan sawit gitu ya. Itu bisa dikatakan investasi. Jadi dia melakukan investasi, menaruh dananya pada sejumlah aset yang real yang bisa kita lihat gitu, nyata. Jadi seperti misalnya kalau gampangnya mungkin kalau teman-teman ada yang punya teman mungkin dia wirausaha, dia berjualan kopi misalnya, sekarang bukan bikin coffee shop, itu bisa dibilang dia investasi dalam bentuk real asset. Nah, sedangkan untuk ada lagi yang namanya financial asset. Jadi dia nggak harus repot-repot bangun coffee shop, dia nggak harus repot-repot bangun pabrik, dia nggak harus repot-repot bangun perkebunan.
Nah, ini ada beberapa produk financial asset yang sebenarnya bisa juga kita taruh dana di situ, nanti kita mengharapkan return atau pertumbuhan dari dana yang kita udah taruh. Apa aja sih? Itu ada deposito, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama deposito, terus ada obligasi, ada saham, ada reksadana, atau ETF sekarang lagi booming juga nih, dan beberapa produk investasi lainnya. Nanti coba saya jelaskan satu-satu, tapi mungkin nggak detail ya, biar nggak terlalu dalam, biar nggak terlalu teknis gitu nantinya. Oke, next. Nah, dari investasi tadi, baik dari real assets atau financial assets, apa sih yang bisa kita dapetin? Yang kita dapatkan itu actual return atau ya pengembalian dari dana yang kita taruh. Bisa dalam bentuk keuntungan capital gain atau kenaikan dari nilai si produknya itu, atau dari dividen. Nanti misalnya contoh, kita beli saham Telkom, itu nanti setiap tahun perusahaan telekomunikasi Indonesia akan membagikan laba bersihnya kepada para pemegang saham. Itulah yang kita dapatkan dalam bentuk dividen. Nah, keduanya itulah yang kita bisa sebut return. Next lagi. Nah, kalau dalam investasi ini, kita jangan lupa untuk jangan mengabaikan juga risiko. Jadi misalnya kita investasi di saham, di reksadana, di obligasi, jangan cuma mikirin returnnya aja. Jadi misalnya teman-teman dibujukin, oh masuk aja investasi ini gitu ya, keuntungannya sekian-sekian persen gitu misalnya. Nah, teman-teman juga harus mikirin juga risikonya. Risikonya itu apa aja sih? Ya hal-hal yang sebenarnya tidak pasti di masa depan. Jadi teman-teman ngarepin dijanjiin misalnya, ayo masuk investasi ini sekitar berapa persen nih, 9% misalnya setahun. Nah, ada risiko bahwa 9% itu nggak akan tercapai. Yang teman-teman harapin kan 9% itu akan dapat gitu ya, dari dana 1 juta misalnya, teman-teman bisa dapat 9% dari hasil 1 juta yang diinvestasikan. Tapi sebenarnya ada juga risiko yang tidak bisa risiko yang muncul, mungkin tiba-tiba dana investasinya bodong atau investasinya salah atau salah pengelolaan investasi. Itu yang harus dipikirin sama teman-teman juga, karena banyak banget saya cukup concern di sini, banyak juga teman-teman kita yang main naruh dananya investasi di sini, di situ, di sini, di situ, karena cuma mikirin returnnya aja tapi tanpa mikirin risikonya. Oke, kita next dulu. Nah, ini dari semua produk, kita bahasnya kalau untuk ini dulu ya, financial asset, real asset mungkin untuk pakar yang lain mungkin bisa jelasin. Jadi di financial asset sendiri itu saya coba golongkan ada obligasi negara sampai saham, di mana obligasi negara itu instrumen investasi yang paling tidak berisiko. Tetap ada risikonya, namun instrumen ini dianggap lebih tidak berisiko dibanding deposito ataupun saham terutama. Nah, di investasi ini kita kenal namanya istilah high risk, high return. Makin tinggi risikonya, makin tinggi returnnya juga. Sebaliknya juga low risk, low return. Makin rendah risikonya, makin rendah juga returnnya. That's why obligasi negara ini untuk sekarang ya, ini bisa dianggap karena risikonya juga paling rendah, returnnya juga lebih rendah dibanding saham ataupun reksadana. Kenapa? Karena obligasi negara ini mungkin saya jelasin dulu bahwa obligasi negara ini adalah sejenis surat utang atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, yang nanti dijual belikan ke masyarakat. Nanti masyarakat yang beli surat berharga negara itu nanti dapat kupon atau keuntungan sekian persen dari yang sudah tertera di produk investasinya itu. Misalnya akhir bulan Oktober 2020 itu pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk retail nomor 13 di coba saya share screen dulu nih. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk retail nomor 13 di sekitar bulan Oktober. Ini kurang lebih dia produk investasi, jadi daripada negara ngutang ke luar negeri ya, mendingan dia ngutang ke masyarakat sendiri, nanti dananya tetap muter di Indonesia. Nah, sukuk retail ini kuponnya ini sekitar 6,05% dan akan dibangun ini 6,05% per tahunnya. Dan nanti penggunaan dananya akan dibangun untuk tol, jalan dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa ini tidak lebih berisiko dibanding yang lain? Karena
sejauh ini pemerintah negara Indonesia cukup liquid ya, dananya tersedia banyak banget untuk pembayaran hutang ataupun pembiayaan karena APBN-nya cukup besar. Nah, berikutnya ada deposito, teman-teman sudah sama-sama tahu bahwa deposito ini kita nabung ke bank, kemudian kita nggak bisa ambil dananya itu sementara, nanti di akhir jatuh tempo depositonya itu kita dapat bunga depositonya. Nah, kenapa ini saya nilai tidak lebih berisiko dibanding obligasi negara? Karena bisa aja bank-bank itu lebih bangkrut duluan, atau misalnya terjadi penarikan dana besar-besaran, di suatu bank, misalnya bank yang kurang terkenal, misalnya bank buku 4 apa gitu ya, bank buku 1 sorry. Nanti ketika depositonya kita mau cairin, itu dana banknya karena udah terjadi penarikan besar-besaran oleh masyarakat, dia nggak bisa ngasih bunga deposito ataupun ngasih pencairan, kita nggak bisa cairin depositonya kayak gitu. Jadi kalau kami nilainya analisanya bahwa obligasi negara ini jauh tidak lebih berisiko dibanding deposito. Mungkin ada pandangan lain, tapi kalau kebanyakan mereka naruh obligasi negara tidak lebih berisiko dibanding deposito. Kemudian ada obligasi korporasi, sama seperti obligasi negara, dia seperti surat hutang, tapi yang nerbitin ini perusahaan-perusahaan baik BUMN ataupun perusahaan swasta. Kemudian ada reksadana dan saham, yang mana untuk reksadana ini gampangnya gini. Ada perusahaan manajer investasi, dia paham cara pengelolaan dana investasi. Nah, teman-teman bisa naruh dananya ke mereka, bisa naruh dananya ke manajer investasi itu, nanti manajer investasi yang mengelola. Misalnya dari dana teman-teman, berapa persen dimasukin ke obligasi negara, berapa persen akan dimasukin ke deposito, berapa persen akan dimasukin ke obligasi korporasi. Nanti seiring kenaikan dari nilai reksadananya itu, teman-teman bisa jual, nanti teman-teman bisa dapat capital gain atau selisih. Jadi teman-teman mungkin beli reksadanya di harga 1.000, nanti teman-teman jualnya di harga 1.500, nah nanti teman-teman dapat selisihnya itu namanya capital gain. Itulah yang menjadi keuntungan bila kita beli produk reksadana. Saham juga seperti itu, nanti kalau saham itu kan lembar kepemilikan ya. Jadi misalnya teman-teman beli saham Astra misalnya ya, di harga misalnya 5.000, nanti teman-teman jual lagi di harga 6.000, itulah capital gain. Bedanya sama reksadana ini bisa aja terjadi kumpulan dari saham-saham ataupun campuran. Jadi di sini ada saham, ada obligasi, ada deposito, kurang lebih kayak gitu. Nah, saham ini lebih berisiko, kenapa? Karena fluktuatif harganya yang emang berubah-berubah, bahkan setiap menit bisa berubah, pagi ini naik, sore ini turun. Inilah yang dianalisa atau dilakukan kajian sama investment analis ini semua. Ini kurang lebih ini semua yang dikaji setiap harinya, setiap bulannya, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau bahkan setiap tahunnya. Jadi dikaji bagaimana prospek ke depannya masing-masing dari produknya ini, kayak gitu. Oke, kita next dulu. Nah, sebenarnya investment analis ini apa sih? Sebenarnya ini sebuah pekerjaan di mana orang yang bekerja sebagai investment analis ini, dia melakukan riset yang mendalam terhadap suatu produk investasi ataupun suatu perusahaan, namun dia pertama ngelihatnya dari gambaran besarnya dulu. Jadi dia ngelihat kondisi perekonomian globalnya gimana, kemudian kondisi perekonomian makro, misalnya kalau di Indonesia kita lihat perekonomian global nih kayak gimana nih, terus kemudian kita lihat kondisi perekonomian Indonesia yang seperti apa, lalu kemudian bisa lebih kerucutkan lagi, nanti kita bisa memutuskan apakah kita mau investasi di deposito, obligasi, reksadana, ataupun saham, di mix segala macam. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau saya baginya, investment analyst ini biasanya saya bagi dua. Ada buy side, ada sell side. Dimana kalau buy side itu biasanya nih, kalau saya berperan di buy side dari sisi buyer. Jadi saya sebagai investment analyst PT Jasara Harja, kerjaan saya setiap hari kurang lebih ngelakuin analisa atau riset apa-apa yang harus dibeli sama Jasara Harja atau diinvestasikan sama Jasara Harja. Misalnya hari ini Jasara Harja harus beli saham A, B, C, D, E. Terus untuk bulan ini proporsinya berapa persen. Nah ini yang kita lakukan setiap hari di buy side. Jadi nggak cuma Jasara Harja, mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan investasi dari sisi buyer. Jadi sebagai pembelinya nih. Nah, ada juga investment analis yang bekerja di sisi penjual atau sell side. Ini biasanya di sisi sekuritas ataupun manajer investasi yang saya bilang tadi, dia bisa berperan sebagai advisor. Jadi, misalnya saya sebagai buy side bingung harus beli apa nih, kita kekurangan info. Nanti
investment analyst dari sisi sell side akan ngasih gambaran atau ngasih riset yang mungkin mereka sudah lakukan, nanti ngasih gambaran ke perusahaan, ini kondisi seperti ini mungkin bagusnya kita alihin dana investasi jasa raja misalnya ke obligasi, kurang lebih kayak gitu. Atau waktunya bagus untuk saham, itu biasanya dia sebagai penasihat. Nah, di sisi lain, dia juga bisa bekerja sebagai researcher di perusahaan broker ya, sekuritas. Jadi teman-teman kalau mau beli saham, itu kita belinya nggak langsung asal beli ketemu si penjual yang punya sahamnya. Jadi kita beli ke sekuritas atau brokernya. Nah brokernya itu yang mempertemukan antara si pembeli dan penjual. Nah, perannya investment analyst di perusahaan sekuritas ini apa? Biasanya mereka juga berperan sebagai researcher. Jadi mereka kan setiap orang yang beli jual saham itu kan lewat mereka tuh kadang-kadang. Maksudnya selalu lewat mereka gitu. Nah, si investment analysnya ini nanti akan kaji, kenapa nih permintaan terhadap saham A atau saham B ini besar gitu. Nanti mereka kaji analisa lagi, nanti itu yang jadi analisa mereka untuk dijual. Jadi nanti mungkin mereka akan ngomong ke buy side, investment analyst ke buy side, ini nih kami dapat info saham ini lagi banyak dibeli orang gitu. Nanti si buy side-nya itu dijadiin informasi untuk menganalisa lebih jauh terhadap saham yang direkomendasikan sama investment analyst dari sisi sell side atau di brokernya. Nah, ada juga investment analyst yang dia bekerja di fund manager atau manajer investasi. Jadi karena dia udah menganalisa banyak produk ya, deposito, obligasi, saham. Nah, nanti mereka bisa kumpulin tuh mana-mana produk deposito yang bagus. Misalnya deposito bank apa yang ngasih bunganya tinggi. Terus kemudian dia cari obligasi korporasi mana yang ngasih kupon bagus. Nanti mereka kumpulin, mereka analisa. Nanti mereka kumpulin jadi satu produk, namanya produk reksadana. Itulah yang biasa dilakukan sama investment analyst. Nanti mereka kaji atau monitoring juga setiap bulannya, setiap harinya, bagaimana prospek kerjanya, apakah perlu diisi dalamannya misalnya diganti gitu ya. Misalnya isinya saham A, B, C, D, E. Karena perekonomian lagi jatuh, mungkin nggak jadi A, B, C, D, E lagi dalamnya, diganti A, B, C, Z, A, B, C gitu. Itulah yang dilakukan sama investment analyst dari sisi sell side. Nah, apa aja sih biasanya yang dianalisa sama investment analyst ini, baik dari buy side atau sell side? Biasanya, kalau saya garis besarnya adalah biasanya ya, kita kajinya dari sisi fundamental, analisa fundamental, technical, informasi yang ada bisa dalam berita, ataupun sentimen-sentimen yang ada di pasar, informasi apapun, karena kalau teman-teman kerja di investasi dan pasar modal ini kita sering banget ada market outlook, market perkumpulan analis gitu ya, sekuritas bikin acara, nanti kita biasanya di outlook itu tuh kita saling tukar informasi tentang apa yang terjadi sih, apa sih prospek ke depannya nih gimana gitu. Kemudian kita bisa lihat informasi dari transaksi-transaksi yang udah ada di pasar gitu ya. Misalnya tadi yang saya sebut, kok bisa saham A ini tiba-tiba banyak banget yang buru nih, banyak banget yang beli pada ngantri, kenapa ya kayak gitu. Nah, itu nanti kita analisa lagi. Next dulu, oke. Nah, tadi sudah saya sebut analisa fundamental itu apa sih? Analisa ini sebenarnya hal-hal ya, kita nganalisa atau ngelakuin kajian hal-hal yang kira-kira berhubungan sama kondisi keuangan satu perusahaan. Jadi bisa analisa ekonomi, analisa industri sektor, ataupun analisa perusahaan. Contoh gampangnya ya, mungkin lagi kayak COVID gini, kemarin di awal-awal orang pada lihat, ada yang analisa, kita karena COVID, terus kemudian perekonomian dunia jatuh, perekonomian Indonesia jatuh, akhirnya tarik dulu dana dari sahamnya karena terlalu berisiko. Kita coba tarik dananya dari saham dan kita lariin ke instrumen-instrumen investasi yang lebih aman, mungkin dilariin ke obligasi atau deposito, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita juga biasa nganalisa sektornya. Sektor apa nih yang bagus nih? Misalnya kayak lagi COVID gini, sektor farmasi karena mereka nyediain obat-obat ataupun alat-alat kesehatan. Dan dari situ misalnya teman-teman udah nganalisa gitu ya, misalnya sektor farmasi gitu yang bagus. Nah, kita pilah-pilah tuh, kita screening perusahaan-perusahaan mana yang di sektor yang kita pengenin itu yang kinerjanya bagus atau punya prospek di masa datang kinerja itu sangat-sangat bagus gitu ya. Nanti kita coba, ini saya nanti ada mungkin case dikit ya tentang gimana sih fundamental analysis itu, yang maksudnya gambaran besarnya seperti apa sih biasanya ngelakuin fundamental analysis kayak gitu, seperti apa gitu ya.
Ini, nah kita lihat dari industrinya itu, kita cari industrinya yang kira-kira bertumbuh terus. Jadi nggak cuma 1 tahun itu si industrinya bagus. Misalnya contoh gini ya, di 2020 karena COVID, farmasi ini industrinya berkembang banget nih karena semua orang butuh obat, terus pemerintah butuh pengadaan alat kesehatan gitu ya. Jadi dianggap di 2020 ini industri farmasi ini bagus banget gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau COVID udah selesai, apakah industri farmasi akan masih tumbuh terus? Nah, itu yang kita analisa. Apakah berhenti sampai sini aja? Jadi misalnya vaksin udah selesai, kita udah terbebas dari COVID, apakah farmasi masih berkembang terus? Nah, itu yang jadi pertanyaan, itu yang kita kaji. Itu yang dilakukan analisa sama investment analyst. Kemudian ada juga defensive industry, di mana defensive industry ini dia nggak banyak kepengaruh sama kondisi perekonomian. Contoh misalnya lagi krisis atau apa gitu ya, misalnya lagi krisis lah atau lagi gampangnya COVID gini lah. Paling enak karena lagi era COVID ini kita jadiin contohnya COVID aja terus. Jadi lagi kondisi COVID kayak gini, mana industri kira-kira yang nggak berpengaruh banyak nih. Nah, ada beberapa analis kemarin juga saya sempat baca, dia mengeluarkan report bahwa dibilang kalau yang nggak terlalu terdampak banyak itu industri consumer goods. Kenapa? Karena kebanyakan ya masyarakat Indonesia ini kan konsumtif juga dan masyarakatnya banyak, jumlahnya 270 juta. Dan semua orang itu masih harus spend duit untuk beli produk-produk konsumer, bisa Indomie segala macam. Nah, dianggap inilah industri yang tidak terlalu terdampak sama kondisi COVID, karena mau nggak mau COVID meskipun COVID kayak gimana, ya orang harus makan kayak gitu. Ada juga industri yang cyclical, jadi dia ada masanya turun, nanti ada masanya naik. Kalau saya bisa kasih contoh, ini industri seperti batu bara. Jadi biasanya industri batu bara ini ketika musim dingin, ini harga batu baranya naik. Kenapa? Karena mungkin di negara-negara, kalau Indonesia kan nggak ngalamin musim dingin ya, jadinya ketika musim dingin mereka butuh batu bara lebih banyak, mungkin untuk pemanas, untuk penggerak industri di pabriknya juga di sana, ataupun juga beberapa juga buat pemanas gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin cyclical industri ini, jadi ada masanya dia turun atau masanya adanya dia naik. Nah, ini yang kita analisa biasa di fundamental ada laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, terus kita analisa rasio-rasionya apakah si perusahaan itu punya dana yang cukup untuk membiayai operasional perusahaannya, bagaimana dia mencetak laba bersihnya, bagaimana dia bayar hutangnya, kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh yang biasa dilakukan sama investment analyst nih, case-nya aja bahwa sekarang nih dunia lagi bergerak ke arah electric vehicle. Jadi mobil listrik ini lagi digaung-gaungin banget karena mungkin dunia udah capek kali ya sama mobil-mobil yang mengeluarkan karbon. Jadi bikin polusi udara gitu ya. Akhirnya udah mulai banyak perusahaan-perusahaan mobil yang bergerak ke arah electric vehicle ini. Sebagai contoh ini ada LG yang mau bangun pabrik buat mobil listrik ya di Indonesia. Nah, hal ini menjadikan permintaan baterai lithium atau baterai buat penggeraknya mobil listrik ini meningkat. Nah, baterai lithium itu sumbernya dari mana sih? Ternyata dari nikel. Nah, penghasil nikel terbesar di dunia itu salah satunya adalah Indonesia. Karena ladang nikel terbaik dan terbagus, mungkin teman-teman yang tahu bergerak di bidang tambang, mining, tahu di Morowali itu, Indonesia itu produsen nikel terbaik dan terbagus di Indonesia. That's why ini bakal dianggap sama para analis investasi sekarang bahwa nikel ini bakal jadi next golden, jadi bakal jadi next goldnya Indonesia. Jadi nggak cuma emas, nikel bakal bisa ngangkat Indonesia. Oke, dari situ kita bisa lihat nih, Morowali Industrial Mining Park ini adalah kawasan di mana nikel itu berkumpul lah di Indonesia. Ini yang mengelola nikel di Indonesia. Nah, di mana si Morowali ini dimiliki oleh si Nickel Mines Limited. Ini perusahaan Australia. Nah, kita lihat lagi nih, perusahaan Nickel Mines Limited ini ternyata pemiliknya ini ada JP Morgan dan salah satunya PT Harum Energy Tbk.
Ini perusahaan Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lihat lagi bahwa ternyata PT Harum Energy ini seiring setiap tahunnya secara agresif mulai meningkatkan kepemilikannya di nickel mines ini. Jadi dia pengen lebih agresif untuk memiliki persentase saham yang dimiliki oleh persentase saham dari nickel mines ini. Tujuannya apa? Mungkin PT Harum Energy ini ngelihat bahwa nikel ini bakal jadi sebuah prospek yang bagus untuk bisnis mereka. Jadinya mereka mungkin mikir apapun yang terjadi, misalnya si Tesla mau bikin pabrik mobil di Indonesia, produk vehicle lainnya mau bikin pabrik dan butuh nikel, mereka yang punya ladang nikelnya kayak gitu. Oke, kita next. Nah, ini analisa keuangannya. Jadi setelah kita lihat industrinya seperti apa, terus kita lihat siapa sih pemiliknya. Nah, kita bisa lihat di sini si Harum Energy kurang lebih sudah naruh dananya 26 juta US dollar di nickel mines. Sampai September 2020 berhasil mendapatkan capital gain 12 juta US dollar dari si nickel mines. Jadi kurang lebih harga nickel mines ini bergerak naik karena mungkin seiring perkembangan permintaan nikel yang semakin tinggi setiap harinya. Jadinya harga saham nickel mines itu naik dan kemudian ini bisa menjadikan si PT Harum Energy ini untung 12 juta. By the way, ini bukan disclaimer ya, maksudnya tolong teman-teman ini jangan dijadikan ini sebagai saya merekomendasikan suatu saham, tapi ini saya coba menjabarkan bagaimana investment analis melihat dari sisi fundamental terhadap suatu perusahaan kayak gitu. Nah, dari situ dari laba rugi yang dari hasil investasi keuangan yang dilakukan sama si Harum Energy di nickel mines ini meningkatkan si labanya Harum Energy dari tahun lalu 30 September 2019 di angka 18 juta US dollar, sekarang ada di angka 27,3 juta US dollar. Ini yang saya bilang, ini kita harus lihat prospek ke depannya bahwa seiring mungkin nanti, mungkin ya, kita anggap Tesla mau bikin pabrik di Elon Musk, akhirnya berhasil dibujuk sama Pak Jokowi untuk bangun pabrik mobil listrik Tesla di Indonesia, dan seiring perkembangan permintaan harga nikel yang semakin tinggi, ini bisa menjadikan laba bersih Harum semakin tinggi. Jadi itu yang kita lihat di analisa fundamental. Nah, bagaimana kalau analisa teknikal? Kalau analisa teknikal kita nggak usah capek-capek liatin berita-berita atau laporan keuangan. Jadi kita lihat aja pergerakan harganya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita percaya bahwa suatu hari nanti harga, misalnya akan ada pola pergerakan dari harga suatu saham. Jadi misalnya dulunya harganya pernah naik, polanya kayak U gitu ya. Nanti para analis teknikal ini percaya pola itu akan terulang lagi atau bisa jadi signal untuk membeli suatu saham. Nah, di sini ini saya kasih contoh bahwa itu yang dilakukan sama investment analyst. Jadi kita lihat fundamentalnya, teknikalnya, dan kita lihat juga nih transaksi infonya. Misalnya ini, kenapa kok tiba-tiba banyak banget ya yang beli Harum hari ini gitu. Dan kenapa ya tiba-tiba kok ada juga yang jual saham Harum ini, kenapa? Apakah ada penggeraknya? Nah, masing-masing analisa itu nggak bisa dikatakan salah atau benar. Jadi itu membantu kita untuk kira-kira menganalisa ke arah mana perusahaan atau industri tertentu atau instrumen investasi tertentu untuk bergerak ke arah mana gitu ya. Jadi banyak juga tantangannya. Jadi di fundamental sendiri kita nggak, karena kita pakainya data masa lalu ya. Jadi kayak tadi saya pakainya data keuangannya Harum Energy September 2020, itu kan udah lewat lama banget. Nah, kadang hal itu nggak bisa juga jadi cerminan, bisa kita bilang, oh kedepannya Harum berarti naik karena September 2020 Harum labanya naik. Itu belum tentu juga, karena di pasar modal, baik di instrumen obligasi ataupun saham ataupun reksadana, nggak akan ada yang bisa baca pasar presisi mungkin. Jadi kayak kalau ada seorang investment analis bilang ya, misalnya besok hari Jumat saham A bakal di harga sekian, kita nggak bisa langsung serta-merta percaya gitu, karena nggak ada satupun orang yang bisa gerak nebak pasar. Kalau dia peramal mungkin kayak, tapi kalau kita lihat bahwa
dia bisa pastiin, yakinkan itu nggak ada satupun yang bisa nebak arah pasar, baik di obligasi ataupun reksadana ataupun saham, arahnya kemana gitu. Tapi kita cuma bisa ngelihat prospeknya, oh valuasinya seperti ini, oh nilai perusahaannya bagus loh, oh prospek bisnisnya seperti ini, kayak gitu. Nah untuk technical, ini teman-teman bisa lihat, jadi kayak ini kan pergerakan harga ya, ada merah, hijau, nih merah, hijau, segala macam. Nah ini analisa technical ini, kita bisa lihat polanya nih. Ini turun naik, wah ada 2 turunan, nanti bisa naik, itu kita bisa baca polanya kayak gitu, atau kita bisa baca indikatornya. Jadi kayak teman-teman misalnya ngeliat nih, di sini ada garis biru berpotongan sama merah, itu ada sinyal akan kenaikan harga sahamnya, dan benar di sini harga sahamnya naik terus. Sebaliknya ketika harga sahamnya memotong di atas garis biru dan merah, ini akan turun sahamnya, dan ini tercermin di harga sahamnya bakal turun. Jadi kita nganalisa pola pergerakan harganya. Nah, challenge-nya apa sih? Kalau untuk menganalisa teknikal ini, terkadang satu investment analis ini berbeda. Misalnya saya dengan misalnya rekan saya ya, saya ngelihat harga saham Telkom ini bakalan turun nih, karena indikatornya menjelaskan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, teman saya bilang, oh enggak, naik. Saya soalnya ngelihat pola dari harganya seperti ini bakalan naik dah habis ini, kayak gitu. Itu bisa aja terjadi bahwa seorang investment analis satu sama lain bakal beda tuh, tergantung indikator apa yang dia pakai, kayak gitu. Nah ini berikutnya dari transaksi info ini juga kita juga nggak bisa serta-merta bilang, wah karena banyak yang beli pasti besok harga saham A naik gitu ya, nggak bisa juga, karena bisa aja nih yang beli sahamnya banyak di satu harga tertentu, mungkin aja cuma satu orang buat ngegerakin harga, itu yang kita sebut kadang di market itu bandar. Jadi kita nggak bisa nebak secara presisi gitu ya, bahwa saham besok akan naik, atau obligasi harganya bakal naik gitu, atau deposito bunganya bakal naik terus gitu. Itu kita nggak bisa benar-benar nebak secara presisi investasi mana yang bagus gitu ya. Tapi kita bisa forecast, atau kira-kira dengan dasar seperti ini akan terjadi seperti ini gitu kurang lebihnya. Itu yang jadi dasar acuan kita dalam membeli instrumen investasi yang ada. Nah, teman-teman mungkin di sini banyak yang udah mulai kerja ataupun baru lagi kuliah dan lagi pengen mungkin prospeknya kayaknya oke, akan ngembangin karir ke arah ini deh, di keuangan pasar modal, di investment analysis gitu ya. Skill-skill apa sih yang dibutuhin? Tadi saya udah jabarin bahwa ada financial skill, jadi teman-teman harus benar-benar pahamin lagi tuh, mungkin dari sekarang mulai baca-baca berita, ataupun biasain baca laporan keuangan ya perusahaan gitu. Nanti seiring perkembangan zaman teman-teman bakal biasa, dengan biasa itu nanti teman-teman bisa ngeliat, pergerakan labanya seperti ini, penjualannya turun nih. Nanti teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Itu yang disebut financial skill, maksudnya teman-teman menganalisa dari laporan keuangan, ataupun nanti teman-teman punya model keuangan sendiri, nanti dibentuk model keuangannya itu untuk menganalisa atau memforecast, memproyeksikan ke depannya perusahaan itu seperti apa. Nah, dari situ kemudian kalau udah bisa menganalisa ataupun memvaluasi nilai perusahaan ya, itu nanti teman-teman bisa juga harus belajar juga tentang portfolio management. Jadi karena kan kalau di investment analysis ini kita nggak mungkin beli satu saham itu aja ya, atau beli saham terus gitu. Kita harus mix juga. Jadi untuk kita kenal istilah bahwa don't put an egg in one basket. Jadi jangan letakkan telur di satu keranjang. Nanti kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Sama kayak di investasi, kalau kita naruh semua dana kita atau dana perusahaan di saham semua, atau di satu saham harum gitu, di semua dananya 100% ditaruh di saham harum, atau 100% ditaruh di saham gitu ya. Nah, itu ketika nanti market atau krisis atau perekonomian kita lagi jeblok, harga sahamnya jatuh, itu kita ruginya habis-habisan. Nah, that's why perlu adanya portfolio management, di mana kita nggak cuma naruh di saham, jadi kita nentuin nih persentasinya. Persentase untuk di deposito sekian persen, di persentase di obligasi sekian persen, ataupun di persentase di saham sekian persen. Nah, itu nanti kita lihat keuangan kita, misalnya kalau lagi butuh dana jangan semuanya ditaruh di deposito, nanti nggak bisa diambil, akhirnya kita ketika butuh dana nggak siap gitu ya. Jadi kita juga lihat kebutuhan keuangan kita kayak gimana gitu. Nah, kemudian
Dari situ juga kita bisa investment strategis, jadi teman-teman juga harus banyak belajar nguasain gimana caranya forecasting atau ngelihat ke depannya kira-kira instrumen obligasi seperti apa sih gitu. Apakah bakal naik terus harganya atau kuponnya nanti bakal turun terus gitu. Atau teman-teman juga bisa lihat karena kondisi ekonomi lagi jelek, makanya nanti ke depannya mungkin Bank Indonesia akan nurunin rate deposito. Jadi sekarang 3,75% ya. Sekarang nanti mungkin ke depannya teman-teman bisa ngeliat, wah karena ekonomi jelek, mungkin bakal diturunin lagi nih jadi 3%. Itu akan bikin bunga depositonya makin turun. That's why itu yang kita lakuin. Gimana caranya forecasting ke depannya, dan kira-kira ke depannya nih kita bakal dapat return berapa gitu. Nah, kalau udah bahas return, kita juga harus bahas risk manajemennya. Jadi dari semua investasi yang kita lakuin, kita juga harus lihat risiko-risikonya yang ada apa aja nih. Terus gimana mitigasinya, misalnya kalau kita naruh dananya di deposito gitu ya, kita lihat nih risikonya, uang yang kita taruh di deposito itu, banknya gimana, pernah bermasalah nggak? Atau banknya keuangannya cukup kuat nggak gitu ya. Jadi kita lihat nih risiko-risiko yang ada, nah terus kemudian kita mitigasi. Jadi ketika terjadi suatu waktu dana kita terganggu gitu, kita ada jalan keluarnya, ada exit plan-nya untuk menghindari risiko misalnya gagal bayar kayak gitu. Nah selain itu juga karena di investment analysis juga kita sering nyajiin data, nyajiin report, nyajiin laporan ke BOD, direksi atau komisaris. Ini juga sekreatif mungkin kita mesti menyajikan analisa kita jadi nggak terlalu membosankan, karena kalau semuanya angka semua gitu ya, jadi direktur juga atau komisaris juga melihatnya apa sih ini kayak gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa bikin storyline sendiri untuk memaparkan reportnya gitu ya. Kemudian kredit analisis ini teman-teman nanti misalnya untuk mau terjun untuk obligasi ataupun utang piutang gitu ya, ada juga utang piutang yang diinvestasikan, yang bisa kita investasikan ke sana. Nah itu teman-teman nganalisa kredit macetnya dia ataupun risiko kebangkrutannya mereka seperti apa, risiko perusahaannya bagaimana, kemampuan keuangan perusahaannya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya di investasi ini ada etikanya juga, maksudnya kita kan punya kayak asosiasinya gitu ya. Jadi ada etika analis gitu ya. Jadi dan diatur sama peraturan-peraturan yang ada di regulator gitu. Jadi pertama etikanya sih sama, kita harus comply sama aturan yang ada. Jadi nggak bisa serta-merta kita nyaranin beli instrumen ini atau beli investasi di obligasi ini. Ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhin di situ. Nah, kemudian kedua, kita harus objektivitas. Misalnya contoh saya ini sebagai investment analis di Jasara Harja gitu ya. Karena saya punya saham Astra, biar saham Astranya naik, saya ngerekomendasiin Jasara Harja untuk beli saham Astra. 1 miliar masuk. Akhirnya nanti saham Astranya ikutan naik gitu ya. Itu yang nggak boleh dilakuin. Jadi harus objektif, nggak boleh subjektif terhadap analisa yang kita lakukan gitu. Kemudian ini sebenarnya yang paling penting, integritas. Nanti kita bahas kalau analis nggak punya etika itu, nggak ngikutin kode etik, akan terjadi seperti apa sih? Karena teman-teman yang bergerak di bidang ini sebagai investment analis ataupun di bidang investasi keuangan dan pasar modal itu jujur godaannya sangat-sangat banyak banget buat teman-teman yang mungkin nanti akan berkecimpung di dunia ini gitu. Karena mungkin banyak banget tawaran-tawaran mungkin dari pihak perbankan ataupun manajer investasi tertentu agar teman-teman memberikan rekomendasi untuk naruh dananya masyarakat di deposito ini gitu. Atau teman-teman mengeluarkan report laporan agar perusahaan yang teman-teman pegang naruh dananya di reksadana ini gitu. Nah, itu kalau kita nggak punya integritas itu ya akan bermasalah suatu saat, karena udah banyak banget contohnya. Kemudian ya itu, kita kalau udah rekomendasi yang tertentu, kita harus jaga mitigasi risikonya gimana agar prudent dan tetap liquid. Oke, next dulu. Ini sumber-sumbernya mungkin nggak terlalu banyak. Ada Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, ada kode etik dari WMI, Asosiasi Perantara Pedagang Efek dari Bursa Efek, kemudian ada standar kode etik dari Asosiasi Analis Efek Indonesia. Nah, ada banyak banget nih contoh sebenarnya, mungkin saya nggak akan secara vulgar
menjabarkan apa sih kasus-kasus orang-orang investment analis yang nggak ngelakuin etiknya di dunia pasar modal. Ya teman-teman udah banyak tahu lah, mungkin Jiwasraya kita sama-sama tahu kasusnya gede banget ya. Dia naruh dana di A, B, C, D, E. Kemudian ada Joska yang sempat bermasalah juga nih 2019. Teman-teman juga mungkin tahu dia adalah penasihat investasi, namun untuk melakukan memakai dana investor dan melakukan pembelian di saham tertentu, dia harus punya izin sendiri, sedangkan Joska tidak punya. Itu melanggar kode etik. Seharusnya dia sebagai penasihat investasi aja, dia nggak bisa, nggak boleh ngambil dana, bukan ngambil ya, menyelewengkan kewenangannya untuk pakai dana investor atau dana kliennya untuk beli saham tertentu, itu nggak boleh. Nah, untuk Minapadi, Kresna Life, sama Dana Wibawa ini juga melanggar kode etik dan sama kasusnya, di mana dia menjanjikan return tertentu pada investor. Jadi misalnya mungkin ada teman-teman sering ditawarin gitu ya sama manajer investasi A gitu ya misalnya, ayo beli reksadana ini 1 tahun pasti dapat return 10% dijamin gitu. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Karena tadi yang saya bilang di investasi di dunia investasi dan pasar modal, nggak ada satupun orang yang bisa menjanjikan return, karena nggak ada satu orang pun yang bisa nebak arah pasar. Nggak ada satupun, bahkan mau secanggih apapun, mau sepanjang apapun gelarnya, nggak akan bisa dia nebak arah pasar akan kemana gitu. Jadi, nah ini yang dilakukan sama Minapadi, Kresna Life, dan Dana Wibawa, mereka terbukti menjanjikan return tertentu untuk klien-kliennya. Jadi ada klien yang di perusahaan, ataupun yang investor individu ya, mereka menjanjikan menjamin gitu, ada return tertentu kalau beli produk kami gitu. Nah, akhirnya ketika orang udah naruh dananya ke produk mereka, ternyata perekonomian Indonesia atau industri yang mereka, misalnya saham gitu ya, saham mereka beli dari Minapadi atau Dana Wibawa, sahamnya jatuh dan nggak baik-baik lagi gitu, harganya masih di bawah terus. Itulah ketika si kliennya ini minta dananya balik, atau mana dananya kemarin katanya udah harusnya return nih 10% gitu ya setahun, mereka nggak bisa balikin, boro-boro ngasih keuntungan, balikin dana si kliennya aja nggak bisa. Itu yang terjadi di Kresna, Dana Wibawa, Minapadi. Itu banyak banget bakal kejadian kalau teman-teman nggak megang benar kode etik yang ada. Karena sampai sekarang pun masih akan kayak kalau makin banyak orang-orang yang nggak megang kode etik itu, kita nggak akan kaget mungkin tahun-tahun ke depannya bakal banyak banget nih skandal keuangan yang ada di Indonesia. Ini aja udah banyak banget, dan ini cuma saya tampilin ada 6 ya. Selama 2017 sampai 2020 ini udah lebih dari 10 ada skandal keuangan yang ada di Indonesia. Itu yang teman-teman harus pegang kalau untuk kerja atau bergerak di industri ini. Nah, dan tadi saya bahas tentang investment analisnya. Sebenarnya apa sih kaitannya sama Jasara Harja? Kan Jasara Harja asuransi sosial ya. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, Jasara Harja ini info buat teman-teman. Syukur-syukur teman-teman bisa dapat info ini, karena Jasara Harja itu adalah asuransi kecelakaan. Jadi untuk semua masyarakat Indonesia yang beli tiket pesawat ataupun angkutan umum, ataupun teman-teman yang punya kendaraan bermotor ya, baik mobil atau motor, itu ketika terjadi kecelakaan, itu Jasara Harja yang nanggung. Contoh gampangnya, kemarin pesawat Sriwijaya jatuh ya di sekitaran Kepulauan Seribu, itu setiap penumpangnya karena udah beli tiket, itu Jasara Harja jamin. Maksudnya kita beri keluarga korban dana santunan 50 juta rupiah. Ataupun ada kecelakaan, teman-teman misalnya ada kecelakaan si A gitu ya, kecelakaan ditabrak motor, dirawat, itu biaya rawatannya Jasara Harja yang jamin. Nah, Jasara Harja dapat duitnya dari mana sih? Kok bisa dia bayar orang yang meninggal karena kecelakaan, ataupun bayar orang-orang yang menjadi korban kecelakaan di rumah sakit? Nah, teman-teman mungkin pernah bayar pajak ya di Samsat, teman-teman bisa lihat di STNK ada SWDK LLJ, ataupun teman-teman beli tiket pesawat, itu ada premi Jasara Harja sebesar Rp5.000. Jadi setiap premi yang dibayar ke Jasara Harja, itu kami kumpulkan. Nah, untuk menjamin semua kecelakaan yang terjadi, itu dananya kita kumpulin, nanti dana yang terkumpul ini
akan misalnya dari misalnya 100 miliar gitu, 1 triliun gitu ya, dikumpulkan sama Jasara Harja, nanti kita bayarkan untuk misalnya ada kecelakaan dalam tahun 2020 ada butuh dana 700 miliar gitu. 700 miliar itu bayarin, nanti sisanya kalau ada sisa kita investasikan lagi untuk pengembangan bisnisnya, pengembangan dana kecelakaan, kurang lebih seperti itu. Ini nilai santunannya, kita next aja. Ini bisnis modelnya, jadi dari masyarakat bayar premi ke kantor cabang ke Samsat, nanti bayar untuk santunan sekian persen, bayar untuk santunan, kalau masih ada sisa nanti baru diinvestasikan lagi. Nah itulah pekerjaan saya di Jasara Harja. Jadi dana sisa dari pembayaran santunan ini kami kelola dengan baik agar jangan sampai terjadi seperti Jiwasraya, karena bisnis model asuransi kurang lebih sama. Jadi kayak Jiwasraya mungkin dia jual produk asuransi jiwa, nanti produknya itu dikelola sama si Jiwasraya, nanti Jiwasraya ketika produk asuransinya itu jatuh tempo, nanti si Jiwasraya bayarin ke nasabah gitu. Nah, yang permasalahan yang terjadi adalah produk-produk investasi yang dibeli sama Jiwasraya itu mungkin kurang liquid karena yang dibeli saham-saham gorengan ataupun saham-saham yang kurang bagus gitu ya perusahaannya. Oke, mungkin sedikit gambaran aja sih kok bisa saya dari Jasara Harja ke investasi. Sebelumnya saya ditempatkan di Jambi, Provinsi Jambi, waktu itu di staf bagian CSR, Corporate Social Responsibility. Kok bisa dari situ ke divisi investasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa case teman-teman masuk kantor perusahaan gitu, tapi pengen ke divisi investasi gitu ya, atau di bidang keuangan, teman-teman nggak usah kecil hati. Dulu saya juga gitu. Jadi dari Jambi saya di CSR, kemudian karena saya begitu getolnya pengen kerja gitu di bidang keuangan investasi pasar modal, hampir setiap bulan setelah saya di Jambi itu, hampir setiap bulan tuh saya ngasih rekomendasi tuh, saya bikin report-report kecil buat nanti saya kirim email ke divisi investasi terus aja gitu. Sampai akhirnya 2 tahun dinotis sama kepala divisi investasi, akhirnya ditarik dimutasi ke divisi investasi. Jadi teman-teman bisa banget untuk kayak, oh gue dipindah gini nih, jadi gue nggak bisa ngejar karir ke yang gue inginkan di bidang apa gitu ya misalnya. Teman-teman nggak usah kecil hati, karena banyak banget sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu mereka sebenarnya butuh orang-orang yang minat di suatu bidang atau passion di suatu bidang, tapi mungkin atasan-atasannya itu nggak tahu nih siapa yang harus ditarik. That's why teman-teman harus bikin mereka notice. Mungkin kalau teman-teman yang untuk mau kerja di bidang investasi keuangan dan pasar modal, nggak ada salahnya kita bikin report kecil-kecilan gitu ya ke divisi kita, ataupun ngasih masukan lewat email aja nggak masalah. Nanti mungkin bisa bergerak mungkin bisa dipindah ke bidang yang diinginkan gitu. Kak Ferry, maaf mau memotong sedikit. Mau mengingatkan Kak, waktunya 20 menit lagi ya Kak. Oke, sip. Ini kalau di Jasara Harja sendiri, ini ada direktur kami, saya di bawah direktur keuangan, di mana saya ada di urusan analis investasi, terutama di pasar modal. Jadi masing-masing kami ada berempat, ada yang bergerak untuk analisa obligasi, ada yang di reksadana, saham, dan ETF. Kebetulan saya megang 2 untuk analisa investasi saham, Jasara Harja, dan ETF. Jadi kerjanya itu ya kami setiap hari, setiap bulan analisa tuh mana. Jadi kerjaan saya setiap hari pagi-pagi harus datang ke kantor ataupun sekarang WFA gitu ya. Ngelihat nih, baca berita, analisa perekonomian yang ada di global, semalam gimana bursa Wall Street, merah atau hijau gitu ya, turun atau enggak. Nanti saya buat laporannya setiap pagi. Ngelihat perkembangan yang ada di Indonesia. Ada apa nih semalam nih, atau pagi ini ada berita apa nih tentang perekonomian Indonesia gitu. US dollar melemah atau menguat, nanti saya rangkum semua di satu laporan. Dari semua itu nanti saya bikin market update. Jadi kayak saya kasih direktur paparan saham ABC ini yang layak dibeli untuk hari ini, atau saham ABC yang harus dijual karena udah menghasilkan keuntungan sekian-sekian. Begitu juga untuk analis investasi lain. Dia setiap hari harus menganalisa obligasi, benar-benar literally setiap hari dia harus monitoring pergerakan harga obligasi ataupun reksadana.
Dan juga kita harus forecasting seperti yang tadi saya bilang. Oke. Nah, ini tadi dana jasa harja ya. Jadi insya Allah kalau kalau saya bisa share bahwa so far penempatan jasa harja ini nggak pernah yang aneh-aneh, jadi kayak nggak terjadi seperti di asuransi sebelah yang dia nempatin dananya di saham-saham gorengan. So far sih kita nempatin dananya di saham-saham liquid LQ45 yang saham-saham besar kayak Telkom ataupun Bank BCA gitu-gitu ya. Jadi so far kita bisa ngejaga ini yang jadi moto di investasi di jasa harja, dan saya pegang juga untuk pengelolaan investasi pribadi di mana harus prudent. Jadi jangan pernah kayak masuk saham-saham yang nggak jelas ataupun saham-saham gorengan ataupun obligasi-obligasi yang kuponnya tinggi, nggak taunya perusahaan itu akhirnya gagal bayar gitu ya. Kemudian liquid, jadi saya juga harus perhatiin kebutuhan dana. Jadi misalnya saya butuh dana cepat dalam waktu 2 minggu, saya nggak bakal naruh dananya di deposito gitu. Karena kalau udah di deposito kan itu bisa bulanan saya harus ngadepin dananya gitu. Jadi mungkin kita juga mesti ngelihat likuiditas dana yang kita butuhkan kayak gimana. Nah, yang ini terakhir hasil yang udah dicapai. Dari hasil itu nanti, dari hasil investasi yang udah dikelola sama jasa harja, ini akan jadi laba bersih dan diberikan ke negara biasanya 60-80% untuk sebagai dividen untuk negara. Ini yang job desk-nya. Jadi jasa harja juga di pekerjaan saya bahwa banyak banget produk-produknya nih. Jadi obligasi pun ada obligasi korporasi, pemerintah, ada kayak KEBA. Mungkin di next kesempatan kita jelasin apa sih instrumen-instrumen apa aja yang ada di investasi, atau mungkin teman-teman bisa hubungin saya di sosial media ataupun di dimanapun, misalnya ketemu juga tanya aja nggak masalah. Jadi di jasa harja ini kami nganalisa ada banyak produknya, ada 5 sebenarnya di investasi, di mana masing-masingnya ada obligasi korporasi, KIKEBA, DINFA, MTN, deposito pun kita naruh di bank umum, bank daerah, jadi kami naruh juga di Bank Jambi atau di Bank Sumatera Selatan, di Bank Papua gitu ya. Kemudian reksadananya juga kita nganalisa pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana terproteksi. Kemudian di saham ada saham-saham A, B, C, D, ada 45 saham, tapi nggak ada saham-saham LQ45 dan lain-lain gitu. Nah, dari sini kita forecast juga nih apa-apa kira-kira obligasi, misalnya jasa harja nempatin obligasi sekian miliar gitu ya di kuartal 1 2021 sampai kuartal 4 2021, kira-kira dari obligasi jasa harja akan dapat berapa miliar. Kita forecasting. Kemudian deposito juga sama, dari deposito kita akan dapat berapa miliar gitu ya. Terus dari reksadana akan dapat berapa miliar, ETF juga, dan saham juga. Nah, kita forecast, setiap bulannya kita evaluasi, benar nggak nih sesuai proyeksi kita nggak nih, deposito bergeraknya ke arah situ gitu. Sahamnya benar nggak nih sesuai proyeksi laporan kita gitu ya. Misal kalau kita di laporan saham akan tumbuh sekian persen di 2021, nah, setiap bulannya kita monitoring nih, benar nggak nih sesuai analisa kita nggak gitu. Misalnya nggak sesuai analisa itu, kita buat lagi kajian dan kita rebalancing atau kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini kurang lebih sama. Jadi untuk saham saya juga karena saya megang instrumen saham, jadi ini kurang lebih saya bikin market update ini setiap hari. Kemudian saya screening industri-industri. Jadi kerjaan saya hampir setiap hari tuh baca berita tuh dari Kontan, CNBC dan segala macam ya. Terus analisa laporan keuangan, hampir setiap hari juga mungkin baca laporan keuangan saham perusahaan A, B, C, D gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin nanti kalau bergerak di bidang investasi ini jangan kaget, jangan bosen untuk baca berita, ngeliat angka sama ngeliatin pergerakan harga saham, karena itulah emang yang kita harus plototin setiap hari. Dibiasain, karena nanti mungkin awal-awal bingung gitu ya, tapi nanti kalau biasa ternyata gampang banget, ternyata kayak ini doang gitu. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari, update informasi, analisa laporan keuangan, teknikalnya gimana, terus kemudian diproyeksikan ke depannya seperti apa. Nah, bedanya sama investasi yang dilakukan sama pribadi apa sih? Kalau tadi saya bilang bahwa kita tuh harus matuin peraturan yang ada. Nah, untuk asuransi kita harus ada peraturan-peraturannya nih. Misalnya di jasa harja minimal depositonya 500 miliar, maksimal 15% dari total portofolio. Untuk saham maksimalnya 40%. Jadi kita nggak boleh nih naruh dana jasa harja 100% di saham.
maksimal aja 40%, kayak gitu. Dan ada yang lain-lain kayak obligasi maksimal 50%, reksadana maksimal 50%. Nah, investment analis yang nggak matuhin inilah yang terjadi seperti mungkin di beberapa kasus yang tadi saya sebutin, mungkin mereka naruh sebagian besar hampir lebih dari 50%, naruh semuanya di saham. Jadi ketika market jatuh atau perekonomiannya jeblok, aset mereka juga turun, sehingga akhirnya mereka rugi, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan dan comply kepada aturan-aturan yang ada ya. Kemudian ya ini sebenarnya sebagai data yang saya rutin ya, jadi mau nggak mau akhirnya jadi data provider, terus analisa kajian-kajian apapun yang diminta sama BOD atau BOC gitu ya. Kemudian ya ini market outlook yang tadi saya jelasin, setiap pagi saya harus bikin market update ekonomi segala macam. Oke. Nah ini teman-teman untuk yang mau bekerja di bidang ini nilai plus bagi teman yang emang nguasain tools-tools yang ada dan sering dipakai. Ini ada Bloomberg, ada IBPA, Infovesta, Reuters, eViews. Jadi teman-teman yang nguasain tools ini nilai plus banget untuk teman-teman bergerak di bidang investasi di keuangan dan pasar modal. Karena jarang banget orang-orang yang bisa paham tentang Bloomberg, Reuters, atau eViews, jarang banget. Di Indonesia pun masih sedikit ya yang bisa ngoperain 3 tools ini gitu. Mungkin kalau IBPA atau Infovesta masih oke lah, tapi 3 ini teman-teman ini masih jarang banget orang-orang, bahkan orang investasi keuangan dan pasar modal masih banyak banget yang nggak bisa operasiin 3 tools ini. Ini targetnya karena di perusahaan juga nanti teman-teman jangan heran ketika masuk di investasi keuangan dan pasar modal, misalnya di buy side atau sell side, teman-teman jangan kaget bahwa nanti pasti ditarget dari dana sekian triliun, teman-teman harus menghasilkan dana 1 triliun gitu ya. Ini itu yang harus dicapai, itu yang targetnya. That's why itu yang kita lakuin setiap hari. Pengelolaan aset, kajian-kajian, terus kita monitoring sampai akhirnya nanti tercapai targetnya. Oke, ini project-project yang pernah saya pengen aja. Sebenarnya kalau untuk yang di investasi, waktu itu saya sempat lagi bikin sampai sekarang, gimana caranya ada protokol krisis. Jadi kemarin 2020 ini sangat memukul dunia investasi karena tiba-tiba COVID datang begitu aja, market jatuh dalam waktu beberapa minggu, perusahaan-perusahaan yang megang saham di bursa Indonesia gitu ya, tiba-tiba rugi bisa miliaran bahkan karena penurunan harga saham-sahamnya itu. Nah, ini yang lagi kami kembangin dan saya tunjuk jadi PIC-nya, gimana caranya kita bisa tahu sebelum krisis itu datang, kita udah bisa prepare. That's why kita lagi bikin model kerangkanya untuk kita bisa deteksi dulu krisis, kira-kira ada krisis atau enggak ke depannya kayak gitu. Kemudian setiap tahun juga saya diminta untuk menilai bank-bank perbankan ataupun sekuritas ataupun manajer investasi. Jadi kalau si perbankan mau kerja sama jasa raja atau nawarin deposito ataupun manajer investasi nawarin reksadana, itu kita mesti nilai dulu selama 5 tahun terakhir rekam jejaknya oke nggak, apa dia pernah kena kasus atau enggak kayak gitu. Jadi kita nilai keuangan juga kita nilai. Itu yang project rutin di jasa raja. Kemudian ada juga rebalancing ETF. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman belum pernah dengar ETF. Jadi jasa raja pun waktu itu sempat belum pernah dengar apa itu ETF. Akhirnya coba kita masuk ke produk ETF dan waktu ini saya juga sebagai PIC ETF juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah jasa raja udah masuk ke produk ETF. Jadi kayak reksadana saham gitu ya. Untuk ini sisanya untuk korporasi aja sih. Oke, next ini. Nah, ini mungkin sedikit teman-teman biar menghemat waktu. Ini sudah sempat saya juga utarakan sebelumnya. Teman-teman pertama harus punya integritas karena memang banyak banget godaan di dunia investasi keuangan modal ya. Teman-teman kalau nggak ada integritasnya mungkin bakal kejebak dan mungkin berakhir di lubang yang sama seperti kasus-kasus yang udah ada gitu. Kemudian tadi saya juga dijabarkan bahwa butuh makroekonomi, pengetahuan tentang makroekonomi, pengetahuan pasar modal, tentang keuangan, kemudian
tentang industri-industri yang ada gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus belajar mungkin sedikit tentang mining ataupun tentang consumer good dan lain-lain gitu ya. Dan sedikit mungkin pengetahuan tentang akuntansi, bagaimana laporan keuangan harus dibaca gitu. Nah, prospek karirnya banyak banget sebenarnya untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang ini. Mungkin saya untuk menghemat waktu saya jabarkan dikit aja. Ini teman-teman bisa banget, kita masih banyak banget butuh orang di dunia investasi, keuangan, dan pasar modal. Jadi kita masih butuh yang namanya investment analyst, karena produk investasi ini bakal berkembang terus, ada yang namanya EBA, abis ini ada yang namanya DIRE, ada yang namanya DINFRA, dan kita butuh masing-masing analis untuk megang produk masing-masing produk investasi itu. Karena dengan fokus menganalisa suatu produk, kita bisa lebih spesifik dan lebih dalam menganalisanya. Kemudian kita juga financial scientist ini orang yang nyiptain produk-produk baru di investasi itu. Kemudian kita masih butuh researcher atau data scientist, jadi teman-teman yang mungkin udah paham tentang SQL, Python, itu kita di sini butuh banget karena data scientist ini lagi dibutuhin banget untuk proyeksi ataupun monitoring segala indikator-indikator ekonomi dan keuangan di pasar modal. Kemudian teman-teman yang minat jadi auditor masih dibutuhin banget karena auditor di Indonesia, saya nggak bilang semua, tapi banyak yang belum paham banget tentang investasi. That's why banyak banget kasus-kasus investasi yang kecolongan. Kalau teman-teman yang mau jadi auditor untuk bidang investasi ini masih sangat langka banget karena masih sangat dibutuhin banget auditor yang benar-benar ngerti tentang investasi. Kemudian ada yang tertarik untuk marketing, sales, gimana cara nyiptain program, ini masih banyak banget yang dibutuhin. Kemudian risk manager juga untuk mitigasi risikonya, dan legal and compliance, teman-teman yang mungkin studinya di bidang hukum, ini masih dibutuhin untuk berkarir di dunia investasi dan keuangan di pasar modal. Nah, ini saya bisa saranin mungkin banyak banget di luar sana, nggak cuma yang saya jabarin. Di sini saya ada tentang edukasi dan sertifikasi keuangan di pasar modal. Ada banyak banget, nggak cuma yang saya kasih lihat di sini, ada macam-macam. Mungkin nanti kalau dari Sinergi Daya Mitra juga bikin edukasi dan sertifikasi tentang keuangan dan pasar modal, ikutin aja. Karena makin banyak kita belajar di sini, makin paham. Karena sebenarnya di dunia keuangan dan pasar modal ya di situ-situ aja gitu. Jadi perbanyak aja edukasi-edukasi tentang pasar modal di sini. Terus kemudian kalau teman-teman mau menambah gelar gitu, ataupun bukan menambah gelar sih bahasanya, lebih expert lagi untuk paham untuk berkarir di sini, nggak ada salahnya teman-teman ngambil lisensi ataupun sertifikasi yang ada di keuangan investasi dan pasar modal. Kalau yang wakil ini nih, wakil perantara pedagang efek, wakil pedagang emisi, wakil manajer investasi, ini adalah lisensi yang diterbitin sama OJK. Jadi misalnya teman-teman mau bikin manajer investasi sendiri gitu ya, ini teman-teman ambil aja wakil manajer investasi, karena kalau nggak ambil lisensi ini, teman-teman nggak boleh mendirikan nggak boleh mendirikan manajer investasi. Ini yang tadi saya bilang, jika nggak punya ini nih wakil manajer investasi nih, maka dia nggak boleh pakai dana kliennya untuk transaksi saham gitu ya. Nah sisanya ini ada banyak banget, nggak cuma ini, ada banyak banget sertifikasi yang bisa diambil teman-teman. Ini sertifikasi security analyst ini untuk valuasi saham, investment banker ini dibutuhin banget teman-teman untuk yang minat, misalnya pengen menilai perusahaan-perusahaan yang baru mau IPO gitu ya. Ini ambil aja certified investment bankers, atau gimana teman-teman menganalisa perusahaan-perusahaan yang mau merger gitu ya. Misalnya Bank BRI, Bank Syariah kan lagi merger nih. Nah itu dia butuh orang investment banker untuk menganalisa kira-kira kalau mereka merger, perusahaannya akan gimana gitu. Nah ini teman-teman yang punya sertifikasi ini masih sangat dibutuhkan banget untuk di dunia keuangan. Ada CRP, ada CFP, dan kemudian kayaknya kalau teman-teman di keuangan pasar modal nih paling ultimate gitu ya. Gelar paling ultimate-nya di investasi ini Chartered Financial Analyst, CFA, jadi ada 3 level. Dan di Indonesia ini untuk CFA ini masih sangat terbatas banget, bahkan saya aja baru mau ngambil level 1-nya nih. Karena gelar sertifikasi ini CFA ini sertifikasi internasional, tapi banyak teman-teman bisa ngambil
kursusnya di Indonesia gitu ya. Karena di sini sangat butuh banget, dan teman-teman yang mau go abroad gitu ya, bergerak di bekerja di sertifikasi keuangan dan pasar modal tapi di luar negeri, go internasional gitu, dengan kalau punya gelar CFA ini teman-teman jalannya akan lebih mudah mungkin untuk ngambil untuk bekerja secara internasional, kurang lebih gitu. Nah, ini benefitnya kerja di sini mungkin teman-teman bakal dapat banyak ilmu, banyak informasi. Mungkin teman-teman karena dapat ilmunya lebih banyak, informasi lebih banyak, bakal lebih cuan sih kalau saya bilangnya. Jadi kayak teman-teman bisa tahu, oh investasi di sini lebih menguntungkan, oh informasi untuk saham ini oke gitu ya. Kan prospek karirnya tadi saya bilang masih sangat luas banget. Kita nih masih banyak butuh banget investment analis di Indonesia gitu ya. Kemudian link juga, karena orang-orang pasar modal tahu sendiri, kita cuma loncat-loncat karena sedikit orangnya, jadi akhirnya si A bakal pindah ke perusahaan B A, terus nanti nggak lama ke perusahaan B, nanti ke perusahaan A lagi, tapi naik jabatan gitu. Nah itu biasanya karena link juga, dan karena sedikitnya orang bergerak di bidang ini, jadi kami kayak, ya orangnya dia lagi gitu. Pun kalau naik jabatan, dia paling cuma pindah-pindah doang. Itu dia, linknya juga bakal nambah banyak banget, teman-teman bakal ketemu di market outlook, ketemu si direktur A, B, C, D, E gitu. Itu bisa ningkatin link teman-teman juga. Nah, challenge-nya apa sih? Ya tadi integritas lagi-lagi diuji, bakal banyak banget godaan di dunia ini. Kemudian prinsip kehati-hatian, saya ingat banget hari pertama saya masuk di investasi Jasara Harja, bos saya bilang gini, kalau masuk sini kaki kanannya di kantor, kaki kirinya di penjara. Jadi kalau saya macam-macam, saya siap-siap langsung diseret ke penjara karena dianggap merugikan negara gitu. Kemudian challenging-nya managing dan updating data. Jadi teman-teman nggak usah kaget, mungkin hari Minggu diminta data tentang perekonomian ini, atau di Sabtu gitu lagi libur, tahu-tahu ada berita tentang resesi, kita diminta nganalisa itu. Di dunia ini, kalau di pekerjaan saya sih ya, itu masih wajar banget kayak gitu, masih kayak biasa banget, karena emang kita kan yang tahu data, dan kita gimana yang tahu cara proyeksinya. Jadi nggak usah kaget, tapi itu tadi bisa nambah ilmu, nambah teman-teman pengalaman banget deh kalau terbiasa kayak gitu. Kurang lebih dari saya kayak gitu. Terima kasih banyak perhatiannya dari teman-teman. Mungkin misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nanti silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ferry atas presentnya tadi. Kita masuk ke sesi Q&A, Kak. Oke, pertama pertanyaan dari Kak Wibisono Utomo. Kripto apakah sudah bisa sebagai investasi juga, Kak? Goldman Sachs mau masuk ke market kripto katanya. Dikasih sumber linknya. Monggo Kak Ferry untuk menjawab. Menarik sih bahwa kripto lagi oke banget sih ya. Kenaikannya juga kalau teman saya ngeliat juga, kalau saya ngeliatnya si Bitcoin sih. Nggak tahu kalau cryptocurrency yang dimaksud Mas Wibisono ini apa. Tapi kalau saya concernnya adalah pertama, kripto ini memang saya nggak memahami banget tentang instrumen ini ya. Karena ini juga buat saya juga baru, tapi yang selalu jadi pertanyaan investment analis ini, pertama di Indonesia ini, cryptocurrency apakah sudah ada dasar legalitasnya atau belum? Karena sampai saat ini OJK pun belum melegalkan investasi kripto. Jadi, nah itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa ketika kita bahas return, kita juga harus bahas risikonya. Nah ketika, oke lah kalau cryptocurrency-nya naik terus gitu ya, misalnya anggaplah Bitcoin harganya naik terus gitu ya, kita juga harus lihat risikonya. Bila itu Bitcoin itu jatuh tiba-tiba, siapa yang bisa gimana ya? Siapa lembaga pelindung investor atau konsumen yang terdampak gitu. Nah itu yang lagi selalu dipertanyakan sama di pasar. Oke, Bitcoin oke, returnnya oke, bagus. Bahkan IHSG lagi jatuh, Bitcoin lagi naik terus nih. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mau ngerekomendasiin Bitcoin atau cryptocurrency gitu ya, legalitasnya apa, dasarnya apa, OJK sudah bikin peraturan terkait ini belum, kayak gitu. Mungkin kalau untuk pribadi sah-sah aja gitu ya masuk cryptocurrency, tapi kalau untuk kita sebagai investment analis yang bekerja di buy side atau sell side sebagai representatif dari perusahaan, ketika kita rekomendasikan cryptocurrency gitu,
apakah pertanyaan itu legalitasnya sudah ada belum? Nah, pun besarnya kenaikan penjualan, kenaikan penurunan harganya seperti apa gitu. Kalau saham kita bisa analisa tuh harga sahamnya jatuh mungkin karena berita tentang saham perusahaan ini jelek gitu ya, atau sahamnya naik karena mungkin market ngeliat bisnis si saham perusahaan ini bagus gitu ya. Tapi kalau currency saya masih lagi belajar juga, masih nyari tahu dia kenaikan turunnya berdasarkan permintaan penawaran saja kah atau ada yang lain gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat juga dari legalitasnya seperti cryptocurrency seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Untuk Kak Wibisono, apakah pertanyaannya sudah apakah pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Kak Ferhat? Bila ada pertanyaan kembali, mungkin dapat dituliskan di kolom chat untuk sudah jelasnya atau belum. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Ferry dari Kak Umar Hadi Winoto, investment analis di jasa investment analis di jasa raharja sebagai buy side, apakah ini artinya hanya melakukan investasi saja? Tidak seperti trader yang melakukan buy and sell, tadi dijelaskan buy side and sell side. Oke, benar. Jadi maksudnya buy side atau sell side ini maksudnya adalah produknya. Jadi orang-orang di sell side itu orang-orang yang menjual produk-produk investasinya itu. Jadi kalau menurut saya ya, tadi yang saya pisah itu buy side dan sell side itu. Kalau sell side itu mungkin contohnya seperti manajer investasi, dia kan ngejual produk reksadana ataupun perbankan gitu kan, karena dia sell side. Kenapa saya sebut sell side? Karena perbankan itu menjual produk deposito gitu ya. Nah, dari buy side itu si pembelinya orang-orang yang beli deposito atau naruh dananya di deposito atau naruh dananya di reksadana, itu dari sisi buy side. Nah, jasa raharja ada nggak sih? Ada. Jadi kalau di pengelolaan kami tuh dipisah juga tuh. Misalnya kalau reksadana tetap ada kita beli dan nanti kita jual juga kalau harganya naik. Sama kalau di saham itu kita pisah. Jadi ada saham-saham yang kita trading harian, ada saham-saham yang kita simpan untuk jangka panjang kayak gitu. Jadi ada dua pengelolaan investasi di saham gitu ya. Jadi tetap ada. Jadi kita beli saham di harga murah, nanti kita jual ketika udah untung gitu ya, gain di berapa persen gitu. Nah, itu menyesuaikan nanti dengan target perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Mas Umar. Oke, terima kasih Kak Ferry. Untuk Mas Umar, apabila pertanyaannya masih belum jelas, mungkin dapat dituliskan di kolom chat. Untuk selanjutnya Kak, ada dari anonim nih Kak. Jadi, kalau mau mulai investasi, sebaiknya mulai dari mana? Apakah melalui manajer investasi atau bisa sendiri Kak? Monggo dijawab Kak. Oke. Saya biasanya nih setiap minggu saya bahkan di sosial media saya sering ingetin ke orang-orang yang baru mau mulai investasi gitu ya. Pertama, harus belajar dulu tentang produk investasi, karena yang kita mau investasikan ini kan uang kita ya, kerja keras kita sendiri, hasil kerja keras kita gitu. Nah, kalau kita nggak tahu duit kita larinya kemana, ataupun dananya kita pokoknya investasi deh gitu tanpa kita pelajarin. Nah, itu yang sering bikin teman-teman yang tanpa belajar itu mungkin nyangkut atau malah justru niatnya dapat return malah loss gitu ya, malah rugi. Biasanya makanya saya selalu nyaranin ke orang-orang terdekat saya ataupun teman-teman, pertama belajar dulu tentang produk-produk investasi yang kita pengen tuju. Misalnya teman-teman mau investasi ke reksadana atau saham gitu. Belajar dulu tentang reksadana itu kayak gimana sih, saham itu kayak gimana sih gitu ya. Nanti kalau udah belajar, teman-teman boleh masuk gitu. Boleh aja teman-teman nekat, udahlah belajar investasi sambil belajar gitu, boleh aja sih. Tapi harus siap dengan risikonya gitu. Nah, lihat juga sama risiko profil dari teman-teman. Kalau mungkin teman-teman, oke lah, ini dana dingin, saya juga berisiko. Silakan belajar tentang saham gitu. Tapi kalau misalnya enggak deh, saham kayaknya kalau dijelasin dipelajarin risikonya terlalu tinggi gitu ya, teman-teman bisa ke reksadana gitu ya, ataupun obligasi. Itu teman-teman bisa sehari itu belajar tentang itu semua tuh bisa banget. Biasanya juga saya ngajarin teman-teman yang baru mau mulai itu paling cuma 2 jam tuh biasanya mereka udah ngerti gitu ya. Jadi kalau saran saya sih mungkin berbeda dari investment analis yang lain. Kalau saya lebih prefer dengan teman-teman belajar dulu, karena
banyak ini nggak main-main, dan itu dana teman-teman, hasil kerja keras teman-teman sendiri. Kalau hilang kan sayang ya. Kita aja kalau mau ngeluarin dana sekian juta gitu ya, mikir-mikir dulu kan, masa ini untuk investasi nggak dipikirin lebih panjang lagi gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, Kak Ferry, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Kak Wibisono Utomo. Untuk perusahaan-perusahaan renewable energy, apakah prospek, Kak? Oke, menarik nih. Minta rekomendasi juga ya? Enggak, bercanda. Maksudnya gini, kalau untuk perusahaan-perusahaan renewable energy, so far sih kalau dari kami, saya jujur belum begitu dalamin tentang renewable energy, tapi sebenarnya untuk di luar Indonesia gitu ya, itu wadahnya udah ada, dan perusahaan-perusahaannya sendiri growth prospeknya sudah tinggi. Maksudnya prospek pertumbuhannya udah lumayan bagus gitu ya untuk perusahaan-perusahaan renewable energy. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan Indonesia, saya belum melihat karena kita kan masih banget masih bergantung banget sama sumber daya yang tidak terbaharui gitu ya, kayak batu bara ataupun minyak bumi gitu ya. Nah itu, dan masih sedikit kayaknya, kalau saya bisa lihat kayaknya kalau belum ada ya untuk perusahaan yang renewable energy, yang perusahaan yang full 100% bergerak di industri renewable energy gitu. Tapi kalau untuk yang sumber daya tidak terbaru itu udah banyak banget. Nah, mungkin kita berangkatnya ngelihat dulu kebijakan pemerintah ke depannya gimana. Kita lihat nih, pemerintah Indonesia udah mulai concern belum ngalihkan arahnya kebijakan untuk melindungi renewable energy resources gitu. Jadi kalau misalnya ada pandangan pemerintah seperti itu dan kebijakan sudah mulai dikeluarkan, ataupun ada peraturan-peraturan yang kira-kira melindungi atau menaungi si perusahaan-perusahaan yang renewable energy, so far kalau saya sih ngeliat itu bakal prospek banget, karena di luar negeri aja itu udah perusahaan-perusahaan yang seperti itu growth-nya udah tinggi banget, udah bisa di atas 10% setiap tahunnya gitu pertumbuhannya ya, dan itu luar biasa banget sih. Kalau di Indonesia mungkin kita mesti lihat dari situ dulu, kayak gitu jawaban saya. Oke, Kak Ferry, terima kasih. Untuk Kak Wibisono, mungkin tanggapannya apakah sudah clear atau belum untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Kak Umar Hadiwinoto. Kak Umar lagi. Kak, jika memberikan report-report rekomendasi untuk ke divisi investasi dengan tujuan agar bisa dinotis oleh leader, sehingga kita bisa berkarir sesuai dengan minat, apakah nggak khawatir, Kak, jika nantinya seperti di luar otoriti kita pernah punya ide seperti itu, tapi ada kekhawatirannya, Kak? Oke. Monggo, Kak. Kalau saya waktu itu, kenapa saya ngasih report atau rekomendasi itu sebenarnya, kalau menurut saya sih itu nggak di luar authority kita, karena kan kita sifatnya nggak memaksa gitu ya. Kita kayak cuma ngasih insight baru atau informasi baru yang mungkin saja di divisi investasi saya waktu itu tidak tercover gitu, atau mereka pun belum dengar tentang analisa suatu sektor gitu ya. Waktu itu saya sering banget saya nulis tentang ETF ini. Jadi halo tes, apa masih jelas? Jelas, Kak, jelas. Okay. Nah, jadi waktu itu saya rekomendasiin untuk Jasa Harja untuk masuk ke ETF dibanding ke reksadana saham. Kenapa waktu itu? Karena saya jabarin tuh di report saya bahwa ternyata kalau di ETF ini kita bisa lihat dana kita berapa persen alokasinya, setiap sahamnya tuh jelas berapa persen. Kalau di reksadana saham kan nggak, kayak kita cuma dikasih lihat 10 besarnya dana kita akan dimasukkan kemana. Terus kalau di reksadana saham kita beli di hari Senin siang, nanti baru tahu harganya di Senin sore gitu. Kalau di ETF itu kita real time, jadi saya tuh ngasih masukan gitu, ya memang itu aja, kayak let it go aja. Jadi kalau misalnya didengar, alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi karena ini bidang yang saya tekunin banget gitu ya, kalau bisa dibilang bidang yang saya cintai gitu ya, ini nggak ada ruginya buat saya ketika si divisi investasi itu notice, ya nggak masalah. Kalau nggak notice juga ya udah nggak masalah pun. Ilmu ini tetap jadi milik saya gitu, report ini pun jadi buat saya gitu. Jadi kalau menurut saya, apakah itu di luar authority kita? Enggak sih, karena so far kan kita sifatnya nggak memaksa gitu ya, harus ikut rekomendasi saya gitu kan, nggak juga. Maksudnya kita cuma kayak ngasih insight aja gitu. Jadi
menurut saya worth to try gitu untuk teman-teman gitu. Oke, Kak Ferry, terima kasih. Untuk Kak Umat, apabila sudah belum jelas bisa ditanyakan kembali di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Desi Paramita, kalau di GR boleh invest di equity crowdfunding atau ECF nggak, Kak? Monggo, Kak, dijawab. Oke, nah menarik nih. Di di 3 tahun belakangan ini emang lagi banyak banget ya equity crowdfunding. Mungkin teman-teman sering banget dengar ada, kalau bahasa nyebut merek lah ya, ada Investri, ada Bibit, banyak banget tanam duit segala macam. Amarta, Santara gitu ya. So far untuk equity crowdfunding ini JR belum invest di sana. Kenapa? Karena kita masih ngelihat risiko-risikonya yang ada, karena kebanyakan peminjam-peminjam yang peminjam yang ada di equity crowdfunding seperti Investri gitu ya, kita nggak bisa lihat langsung laporan keuangannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa analisa nih apakah perusahaannya itu bagus atau keuangannya lancar atau enggak. Nanti dia bisa bayar utang nggak kalau udah diinvest sama Jasara Harja, bisa bayar kasih keuntungan yang sudah dijanjikan belum, kayak gitu. Bukan dijanjikan, keuntungan yang diindikasikan akan diberikan gitu ya. Jadi misalnya kalau di Investri kan kelihatan tuh, misalnya PTA minjam dana 5 miliar gitu ya, nanti dibalikin dalam waktu jatuh temponya berapa hari, nanti indikasi return-nya 10% gitu ya. Nah itu kita nggak bisa lihat nih si PTA ini keuangannya seperti apa gitu, laporan keuangannya gimana, arus kas perusahaannya seperti apa gitu ya, terus kemudian dia punya utang yang besar atau enggak, risikonya seperti apa. Nah ketika naruh dana di situ, misalnya kita nekat gitu ya, Jasara Harja naruh dana di situ pun akhirnya si PTA itu nggak bisa bayar, Jasara Harja rugi. Nah ketika Jasara Harja rugi itu kita bisa dianggap sebagai merugikan negara gitu ya. Jadinya so far sih kita masih udah ngelirik ke equity crowdfunding, tapi untuk masuk kita belum, karena kita masih mengkaji risiko-risiko yang ada di equity crowdfunding. Karena untuk retail sendiri, maksudnya untuk investor individu sendiri aja pinjamannya banyak yang bermasalah gitu ya. Tapi saya nggak bilang semua, tapi so far NPL-nya masih cukup tinggi gitu. Jadi apalagi untuk yang institusi gitu yang naruh dananya lebih besar lagi gitu sih. Tapi untuk retail sih, kalau saya pribadi saya masuk juga ke Investri, tapi mesti dilihat juga tuh ratingnya, risikonya di equity crowdfunding. Kita mesti benar-benar lihat resiko-resikonya, dan mau nggak mau ya harus percaya sama si providernya gitu. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Oke, Kak Ferry, terima kasih. Untuk Kak Desi, untuk jawabannya apakah sudah clear atau belum, dapat dituliskan di kolom chat, Kak Desi. Untuk pertanyaan terakhir nih, Kak, mungkin peserta lain, teman-teman lain, kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa di kolom Q&A. Kalau untuk sekarang ini, Kak Umar Hadi Winoto, investment analyst, targetnya harus untung, sementara kadang ada resiko rugi. Apakah ini jadinya langsung dikatakan fraud karena merugikan perusahaan atau negara? Monggo dijawab, Kak. Menarik nih. Benar, Mas Umar, bahwa kita memang dituntut untuk memberikan analisa yang objektif, namun yang kita analisa, kita rekomendasikan itu harusnya nguntungin perusahaan gitu ya. Jadi kayak misalnya saya analisa nih satu saham objektif, harus objektif nih. Jadi kalau saya bilang saham itu bagus, ya bagus kita bilang. Apakah perlu direkomendasikan? Itu kita kaji lagi. Nah, ketika sahamnya jelek, jangan kita bilang itu saham bagus gitu ya. Itu pertama, itu yang harus dipegang. Kedua, ketika kita merekomendasikan suatu saham, oke, kita beli gitu ya, misalnya saham A gitu ya, atau obligasi A gitu. Nah ternyata ke depannya si saham perusahaan itu jatuh bangkrut gitu atau merugi gitu, sehingga harga sahamnya jatuh gitu. Nah apakah itu dikatakan fraud atau merugikan perusahaan negara? Nah ini pertama biasanya kita diaudit sama auditor, baik dari auditor internal kita di Jasara Harja ataupun auditor di kantor akuntan publik ataupun BPK bahkan, dan sempat KPK bahkan masuk untuk audit. Jadi ketika si analis ini mengeluarkan rekomendasi untuk beli satu saham, itu nanti akan dicek tuh laporan reportnya ataupun kajian analisanya sesuai apa enggak. Jadi benar-benar dicek apakah ada manipulasi laporan gitu ya, misalnya
sebenarnya perusahaan ini bagus gitu, tapi jelek gitu, tapi kita bilang bagus, sehingga terus kita rekomendasikan lagi. Nah ternyata akhirnya karena perusahaan yang jelek akhirnya jadi merugi gitu. Nah itu nanti bakal dicek tuh, ada manipulasi laporan nggak kayak gitu. Kemudian kita sudah mematuhi prosedur-prosedur yang ada. Misalnya contoh, kalau di kami analis itu tidak bisa mengeksekusi. Jadi ketika saya bilang rekomendasikan saham A bagus gitu. Nah itu nanti saya butuh persetujuan dari direksi. Direksi setuju nggak untuk beli saham A gitu untuk hari ini gitu ya, atau beli saham A berapa miliar, itu direksi harus setuju dan tanda tangan. Ataupun atasan saya paling nggak harus tahu gitu, harus menyetujui. Kalau saya tiba-tiba udah saya rekomendasikan terus diam-diam saya pakai dana jasa harja untuk beli gitu ya, itu kan melanggar aturan yang ada, karena di kami juga ada SPO, ada peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar. Nah itu nanti audit akan ngelihat itu, auditor akan ngelihat atas rekomendasinya, ini kita dilihat nih, oke udah objektif, udah sesuai. Nah, nanti dilihat lagi nih, si analis ini dalam melakukan rekomendasi atau melakukan kajian, sudah mematuhi peraturan-peraturan yang ada belum gitu. Kalaupun nggak ada dilanggar, dilihat lagi, kenapa nih? Nah, biasanya kami kalau udah ada perusahaan yang merugi gitu ya, itu biasanya kita ngeluarin kajian lagi, kenapa sih perusahaan ini rugi? Oh, karena ini nih, misalnya lagi COVID gini ya, saham Garuda jatuh gitu. Nah, itu kita bikin kajian itu. Kenapa saham Garuda jatuh? Kan rugi perusahaan. Oh, karena selama COVID ini penerbangan ditutup dan jumlah tiket yang terjual tidak banyak. Akhirnya itu nyebabin laba bersih Garuda turun, sehingga harga sahamnya dianggap kurang bagus sama investor. That's why harga sahamnya jatuh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bikin kajian lagi. Nanti tergantung auditor. Nah, kalau misalnya sebagai investment analis di jasa saya nggak matuhin, ngelanggar prosedur dikit aja, udah siap-siap diaudit, dan memang kalau udah ada sanksinya, bisa dalam sanksi administrasi ataupun ya sanksi pidana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah takut. So far kalau teman-teman comply atas peraturan-peraturan atau SPO yang ada di perusahaan teman-teman gitu ya, ataupun matuhin peraturan-peraturan yang ada di OJK gitu kan, jelas kita bisa baca dan nggak rumit gitu. Peraturannya juga nggak banyak sebenarnya, cuma karena itu aja sebenarnya peraturannya. Nah, kalau teman-teman udah matuhin itu dan objektif dan dasarnya jelas dalam menganalisa, teman-teman bisa argumen. Kenapa teman-teman yang merekomendasikan saham ini bagus? Oh, karena A, B, C, D, E gitu. Dasarnya jelas, acuannya ada, acuannya mungkin dari sumber berita ini ataupun laporan keuangannya. Nah, itu teman-teman bisa argumen dan so far sih masih aman sih kayak gitu. Memang di perusahaan saya pun banyak juga saham-saham yang rugi, tapi kita ada dasar acuannya dalam menganalisa gitu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Ferry. Ada komentar Kak dari Kak Umar? Berat juga ya jadi investment analis di jasa harja. Ya sebenarnya juga tuh Mbak, banyak emang ini sih, ya seru juga tapi. Hobi juga, suka juga kan ya tadi hobi. Iya suka juga, suka banget. Kak ada pertanyaan nih dari Kak Umar, SD. Sosmednya apa Kak? Suka kasih insight atau saran saham nggak? Mungkin teman-teman yang ingin kayak lebih tahu mengenai saham, apakah di sosmed? Saya tuh sering banget sih ini di story sih biasanya ya, ngasih rekomendasi, bukan ngasih rekomendasi sih, lebih tepatnya saya ngasih gambaran ini loh perusahaan yang prospek, urusan dia mau beli atau enggak, teman-teman yang mutusin. Tapi biasanya saya bikin story ataupun ngejelasin tentang how to getting started saham ataupun investasi di ini. Teman-teman bisa follow Instagram saya juga sih, nggak masalah, ataupun WA saya juga pasti saya balas kok kalau teman-teman mau nanya gitu. Di luar ini oke banget, saya welcome untuk teman nanya apapun gitu ya. Oke. Capture bisa juga. Oke, terima kasih Kak. Ini ada cus langsung untuk follow Kak Ferry @ferry_Ferhat. Ferry Ferhat. Nanti langsung di follow back ya Kak. Oh iya pasti, insya Allah. Oke, udah di terakhir SDM ada kelas training lanjutan buat pemula investasi saham. Mungkin bisa ya Kak nanti kita buat untuk lebih advance untuk pemula investasi saham. Terima kasih Kak Umar atas masukannya. Nanti mungkin kita adakan setelah ini Kak. Sudah di penghujung acara nih Kak. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Kak Ferry atas ilmunya, sangat-sangat bermanfaat, apalagi di
Mungkin sekarang lagi ngetren investasi ya Kak, jadi Iya, lagi banyak banget nih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar kita malam hari ini.